Pemirsa, dalam 2 pekan terakhir, isu kebangkitan komunisme dan khususnya Partai Komunis Indonesia menyita perhatian masyarakat. Atribut palu arit yang merupakan simbol komunis muncul di berbagai daerah. Tidak hanya di media sosial, lambang palu arit juga banyak beredar lewat kaos, poster, dan juga coretan-coretan di dinding atau mural. Bayang-bayang kebangkitan komunisme membuat aparat keamanan bertindak tegas. Sejumlah penerbit yang merilis buku-buku berbau kiri di berbagai kota dirazia. Dan kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya pemerintah bersikap terkait dengan maraknya atribut palu arit. Dalam diskusi kita kali ini akan menghadirkan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Dan selain berbicara mengenai komunisme, Menko Luhut juga akan berbicara terkait mengenai perkembangan politik Indonesia, khususnya pasca Munaslup Partai Golkar, dan kita akan bertanya terkait mengenai isu-isu separatisme yang masih juga membayangi Papua. Tentu saja pemirsa, Anda kami undang untuk berinteraksi melalui saluran interaksi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda, atau bisa memberikan pertanyaan komentar melalui mention di akun media sosial kami. Sudah bergabung bersama kami Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut, selamat malam, apa kabar Pak? Malam, baik. Baik, Pak Luhut, ini kemarin Anda punya statement soal palu arit itu jangan berlebihan. Ini bisa saja menjadi tren anak muda sekarang. Komentar Anda, Pak Luhut? Ya, sebenarnya maksud saya situ kan kita harus lihat secara utuh gitu. Jadi jauh usah terlalu gaduh. Kita kan selesaikan itu. Kapolri kan sudah mengeluarkan TR yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 27 tahun 99 bahwa paham komunis itu tidak bisa hidup di Indonesia. Dan itu ada tindakan-tindakan yang pas untuk itu. Karena kalau kita terlalu keras nanti dianggap oleh negara-negara luar represif lagi, dianggap kita kembali lagi nanti kepada sistem yang keras itu. Jadi semua harus terukur begitu. Jadi sebenarnya di situ saja. Nah, saya ingin juga sebenarnya yang paling penting, pemerintah mensikapi menyangkut masalah pelanggaran HAM G30 SPK ini, koridor bekerjanya itu sudah jelas, yaitu kita mengacu ke TAP MPRS tahun 66, kemudian Undang-Undang 27 tahun 99, dan juga TAP MPR tahun 2003. Itu saja koridor. Nah, di dalam undang-undang itu tadi, khususnya Undang-Undang 27 tadi, itu di pasal 107A, B, C, itu jelas sekali dituliskan bahwa orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berindikasi kepada komunis itu bisa diproses hukum. Dan itu ada juga di situ, mulai bisa kena penjara 12 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun. Tergantung tadi kesalahannya. Jadi sebenarnya jangan menjadi kita terlalu heboh. Itu pemerintah tidak akan lari dari situ. Saya sebenarnya konteks ini lebih luas, ingin menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang ada di kita, baik yang ada di Papua maupun ada di Indonesia. Nah, khusus Papua tadi kami baru rapat di sini yang bersama-sama dengan teman-teman dari Komnas HAM dan Komnas HAM Papua untuk menuntaskan pelanggaran HAM yang ada di Papua. Nah, itu kita menyelesaikan ada 11 tadi pelanggar yang dikatakan potensi pelanggaran HAM, dan kemudian dipilah-pilahkan. Sehingga kita berharap dalam beberapa minggu ke depan itu akan makin mengerucut. Kenapa pelanggaran HAM ini menjadi berat? Karena selalu di luar negeri itu Indonesia itu dikaitkan sebagai negara yang suka melakukan pelanggaran HAM berat. Nah, kita ingin tuntaskan itu. Misalnya contoh kemarin di Inggris itu juga Papua dituduh bahwa kita melakukan pelanggaran HAM berat di sana. Padahal kita tidak lakukan. Kita sekarang memproses bahwa kita ada salah yang lalu, ya bisa-bisa saja. Tidak ada negara di dunia ini yang tidak punya masa kelam lalunya. Nah, sekarang kita ingin menuntaskan itu. Kalau memang salah ya kita dilin, tapi kalau tidak salah kita juga jangan disalah-salahkan terus. Ini negara-negara besar. Dan kita juga tidak mau bahwa negara ini diadili orang lain, seperti kasus yang terjadi di Belanda, G30S itu yang siapa itu yang membuat
pengadilan mengenai pelanggaran HAM Indonesia, kenapa mesti di luar negeri kita diadilin? Kita aja menyelesaikan dengan cara-cara Indonesia, menyangkut masalah lalu kita. Itu sebabnya yang saya bikin seminar di sini, dan saya lapor Presiden, dan Presiden setuju. Saya konsultasi juga sama Pak Wapres, beliau setuju, karena kita harus tuntaskan. Nah, saya pribadi tidak setuju bahwa seolah-olah karena angka itu selalu datang berganti-ganti, jumlah yang mati selama G30S itu ada 400.000 PKI katanya, dibunuh oleh TNI atau masyarakat. Saya tidak setuju angka itu. Kenapa? Tidak ada kita temukan kuburan massal yang ada korban 100 orang, 200 orang atau berapa. Tidak pernah ada itu kuburan. Nah, saya ingin jangan ini dijadikan nanti anak cucu kami seolah-olah bangsa Indonesia bangsa pembunuh. Nah, itu sebabnya saya tadi jelaskan di Angkatan Darat pada para perwira bahwa kita ingin melihat, nanti kita teliti dengan baik, kita siapkan dengan baik, random. Berapa sih sebenarnya gitu yang meninggal pada waktu itu kira-kira. Ya. Ada disertasi orang membuat PhD-nya di beberapa top university. Misalnya saya ambil dari Harvard itu yang Profesor Iwan Sugondo atau Iwan siapa yang dari UI, guru besar. Itu saya tanya beliau, bagaimana metodologinya mengambil sampai angka itu 400.000. Rupanya juga dari asumsi-asumsi. Lah kalau asumsi-asumsi sekarang kita dibilang membunuh 400.000 pada tahun 65, sedangkan jumlah penduduk Indonesia waktu itu baru 90 juta kira-kira, dan kemudian banyak kejadian itu hanya sebenarnya di Jawa Tengah, masa iya tidak ada kuburan massal waktu itu gitu. Nah, saya tanya Pak Sintong Panjaitan yang waktu itu bertugas di situ sebagai RPKD, dia bilang tidak ada pembunuhan oleh tentara sampai begitu banyak. Dan itu sebabnya pada simposium kemarin, pembicara utama itu adalah Jenderal Sintong untuk memberikan penjelasan persepsi dia. Orang soal pro dan kontra itu silakan saja, tapi saya ingin dapat bukti gitu bahwa itu tidak ada, atau itu ada, atau berapa jumlahnya begitu. Nah, kemarin ada datang memberikan laporan, ada 122 mass grave katanya. Oke, kita teliti, kita lihat di mana nanti mau kita coba random gali, supaya melihat angka itu kira-kira berapa sih gitu loh. Nah, kalau nanti ketemunya 10 di beberapa yang kita ambil misal 20, katakanlah 15 atau berapa belas contoh gitu. Kan bisa nanti kita tarik kira-kira kesimpulan bahwa angka itu mungkin maksimum berapa? Mungkin 2.000, 1.000 orang yang meninggal. Nah, angka-angka ini saya pikir nanti sangat penting buat kita, satu. Yang kedua, saya juga ingin melihat, jangan kita bicara hanya G30 SPKI 65, kita harus juga melihat kembali kepada 48. 48 pemberontakan PKI di Madiun, itu sebenarnya sudah menimbulkan korban banyak. Dan korbannya siapa? Tentara, alim ulama, tokoh-tokoh agama. Ini perlu dikedepankan juga. Nah, kemudian dikaitkan tahun 63, Bandar Besi dan segala macam. Kemudian baru masuk tahun 65. Sekarang ini kalau Anda nanya, coba anakmu mungkin yang anak-anak mungkin umur 15, 20 gitu, teenager ke atas, pasti dia bilang ini adalah kerjaan Orde Baru. Padahal itu kan tidak adil. Yang membunuh pertama jenderal-jenderal itu siapa? Kan PKI itu. Nah, saya ingin mendudukkan dengan benar. Nah, kalau internasional mau mengakui ini fairness penyelesaian, dia kan mesti melihat bahwa kita membuka, mesti dengarin juga yang dituduhkan menjadi korban dan sebagainya. Kalau tidak, nanti mereka tidak akan mengakui penyelesaian masalah HAM kita ini. Ini statement ini perlu kita garis bawahi, Pak. Tapi dengan tidak menekankan ketakutan atau fobia terhadap komunisme ini bangkit, aksi-aksi yang dilakukan terhadap pembakaran atribut atau buku yang berlambang Palu Arit, itu paling tidak itu juga terjadi. Dan bagaimana seharusnya negara mensikapi kondisi ini, berbicara kepada rakyatnya dengan tadi saya pinjam kata-kata Anda Pak Menko bahwa jangan sampai kesan ada represif, tapi kita juga tidak boleh lengah, Pak. Saya mau kaitkan lagi satu hal, Pak. Ada kolega Anda yaitu Letjen Purnawirawan Aditya Warman yang menyayangkan statement Anda terkait komunisme itu sebenarnya terkait atribut-atribut komunisme itu hanya kenakalan remaja belaka. Nah, ini bahasanya saja sudah mulai beda. Bagaimana mendudukkan persoalan komunisme ini dalam bahasa awam untuk bangsa, Pak? Tadi kan saya sudah jelaskan, kalau saya bilang yang atribut itu kan hanya soal kecil yang
side effect dari itu. Tapi kan kita lihat di belakangnya siapa. Jangan anak-anak yang suka tren pakai terus kita rame, gaduh. Tapi yang kita pentingkan adalah kalau ada yang memakai dalam konteks yang banyak misalnya, ya kita periksa siapa sih di belakangnya. Kan polisi punya tugas itu. Tidak ada masalah itu. Kita tidak perlu ribut. Konteksnya dilihat dulu utuh. Kalau nanti dilihat sepotong-sepotong, itulah seperti tadi. Apa namanya, pikiran-pikiran seperti itu. Kita ingin tuntaskan. Sekarang kalau nggak kita tuntaskan, ini menjadi beban ke masa yang akan datang. Sudah 50 tahun tidak tuntas. Iya. Ya saya bisa aja bilang nggak usah, ya udah saya diam aja selesai juga. Nggak ada akan pengaruh pada jabatan saya, nggak akan naik pangkat saya gara-gara itu. Tapi kan nanti tetap menjadi masalah kita. Kan kemarin ribut, begitu tadi Todung Mulya Lubis ikut mengadili kita di mana namanya itu, di Belanda. Semua pada ribut. Kenapa itu terjadi? Karena masih ada masalah dalam negeri. Nah ini kita pengen tuntasin. Atau nanti kita mau lihat lagi seperti itu, pengadilan di mana lagi? Kemarin di Belanda, nanti di mana lagi? Ya silakan, kalau itu maunya, ya monggo kita selesaikan secara begitu. Ya. Saya tidak mau. Jadi saran saya, kita jangan terus berkomentar kalau tidak tahu secara luas konteksnya. Itu saya sudah jelaskan secara komprehensif tadi di Angkatan Darat. Ini loh masalahnya. Ya, saya tanya periode-periodenya itu di mana yang salah. Nah, saran saya kalau ada perbedaan pendapat itu kita duduk, kita bicara. Nanti kalau Pak Adit misalnya atau siapa saja itu datang ke kantor saya juga akan layanin, saya akan jelaskan. Tadi saya sudah bilang rambu-rambu kita yang 3 tadi, undang-undang, TAP MPRS, dan MPR tadi ya sudah. Baik Pak Luhut, kita break sejenak, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali.